pendataan statistik perikanan tangkap Excel terformat. Pertama yang harus kita siapkan adalah Excelnya, yaitu terdiri dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian untuk merekap keseluruhan bulan ada namanya 13 setahun. Ini adalah untuk merekap pendataan selama setahun. Kemudian untuk pendataan pada bulan Januari, ini kita buka, di dalamnya ada form. Yang pertama adalah form SL2A. Ini adalah untuk mencatat perahu kapal yang mendaratkan pada bulan itu. Kita sekarang mendata di bulan Januari, berarti SL2A adalah untuk mencatat semua kapal yang mendaratkan produksinya di bulan Januari. Semua kapal didaratkan di bulan Januari. Kemudian untuk mencatat produksinya ini dengan menggunakan form SL3 pelabuhan perikanan. Ini nanti kalau yang ini untuk menghitung trip, volume, dan produksi. Sedangkan yang SL2A adalah untuk mencatat kapal yang mendaratkan di bulan itu. Sedangkan produksinya dicatat di form SL3 pelabuhan perikanan. Karena pelabuhan perikanan adalah harian, jadi di sini adalah catatan harian. Bisa kita lihat formnya, kita buka, open. Kita lihat isian, di sini ada isian, ada provinsi. Silahkan pilih provinsinya. Kemudian kabupatennya, kemudian pilih tahun pendataan, kemudian jenis perairannya. Nah ini. Setelah itu masukkan buka sheet PP14. Ini adalah nama-nama kapal yang aktif pada bulan Januari. Jadi yang mendaratkan pada bulan Januari adalah MT Triawan, motor tempel. Ini. Kemudian ini bisa kita isikan kecamatannya, desanya, kemudian ukuran perahu kita pilih, kita sesuaikan dengan jenis perahunya yang digunakan. Kalau motor tempel, kemudian jenis alat tangkapnya yang digunakan kita pilih di sini, jenis alat tangkapnya. Nah, ini bisa kita pilih di sini. Nanti disesuaikan. Kalau bulan Januari berarti di kuartal pertama. Berarti MT Triawan motor tempel kurang dari 5 JT pada bulan Januari atau kuartal pertama ini aktif mendaratkan hasil tangkapannya. Ini. Kemudian Eko. Nah, ini MT Nur Eko ini juga mendaratkan hasil tangkapannya di bulan Januari. Motor tempel. Kemudian Hautal ini juga mendaratkan hasil tangkapannya. Kemudian ada juga Kenzio. Ini memakai KM 5-10. Alat tangkapannya adalah pukat cincin. Ini kita masukkan sini. Nah ini cara memasukkannya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya nanti ada, lanjutkan di bawahnya, kita isikan di bawahnya. Nanti secara otomatis kapal yang aktif pada bulan Januari
yang mendaratkan hasil tangkapannya akan terekap menjadi laporan LL1. Nah, ini di sini. Ini adalah laporan perahu kapal dan rumah tangga perikanan berdasarkan unit alat tangkap yang aktif pada bulan Januari. Ini. Kemudian untuk menghitung produksinya, membuka form SL3 Pelabuhan Perikanan. Kalau kita lihat tadi yang di sini adalah MT Triawan. Ini dari SL3 ini bisa kita perbanyak berdasarkan jumlah unit alat tangkap yang mendaratkan di pelabuhan perikanan. Ini kita perbanyak, kita copy sesuai dengan unit alat tangkapan dan berdasarkan nama kapal motor yang mendarat. Jadi SL3 ini bisa digunakan untuk mendata satu kapal alat tangkap dengan satu jenis tangkap dan ukuran perahu. Misalnya tadi Triawan, kita sudah membuat. Jadi kalau bisa kita rename namanya MT Triawan 5 GT, cari insan tetap. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung untuk mencari filenya. Kita sesuaikan aja yang aktif pada pendaratan itu. Kita tinggal open. Filenya seperti ini. Kita masuk ke isian, kemudian pilih provinsi. Tinggal ini ada tanda pilih provinsi, kabupatennya, kemudian pangkalan pendaratan ikan, kemudian jenis api yang mendaratkannya. Tadi Pak Triawan 5 GT, jenis apinya ada jaring insan tetap, kita tulis langsung jaring insan tetap. Kemudian bulannya Januari, tahunnya kita tulis. Nah, ini kemudian disinilah untuk mengentry data hasil tangkapan yang masuk atau yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Untuk kapal motor MT Triawan, kita masukkan di sini. Ini ada nomor urut. Kalau nomor urut ini harus sama semua sampai nanti berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapannya. Kita pilih ukuran perahunya, MT kurang dari 5 GT. Kemudian WBP-nya, jangan lupa di WBP berapa. Kemudian tripnya, karena ini harian atau berdasarkan pendaratan, berarti satu kali dia mendarat pada hari itu. Kemudian jenis ikan hasil tangkapannya apa saja, kita pilih di sini jenis ikan hasil tangkapannya. Banyak, kita bisa pilih di sini hasil tangkapannya sama sampai sini. Kemudian untuk belanak hasil tangkapannya volumenya berapa kilogram yang dijual. Kemudian bawal hitam berapa yang dijual. Kemudian bisa langsung mengisi untuk nilai. Ini kita lompatin dan koreksi. Kita langsung mengisi harga rata-ratanya dulu. Kita misalnya 12.000. Nilainya otomatis akan menghitung volume kali harga rata-rata. Nah, ini. Kalau sudah, kemudian kita isikan angka koreksi. Kalau misalnya kapal tersebut menjual semua hasil tangkapannya, berarti angka koreksinya 1. Kalau misalnya ada sebagian hasil tangkapannya dibawa pulang, ini angka koreksinya berapa? Ini kita bisa memperkirakan. Kalau misalnya ada sebagian ikan belanak yang dibawa pulang, kita asumsikan 0,9.
Nah ini, jadi akan berbeda antara 1 dan 0,9. Nanti perhitungannya untuk volumenya sudah menghitung dengan angka koreksi ini. Jadi untuk koreksi adalah untuk menghitung jumlah kapal atau jumlah ikan yang dijual dan jenis ikan yang tidak dijual. Kalau yang dijual berarti angka koreksinya 1, kemudian untuk yang dibawa pulang harus kita kalikan dengan angka koreksi berapa? 8, 0,9, menyesuaikan berdasarkan pengamatan. Kemudian dari sini kita sudah selesai dan kita bisa mendapatkan hasilnya, yaitu hasilnya bisa kita klik di volume sini. Inilah hasilnya, volume, kemudian nilai. Ini untuk yang MT Triawan. Kemudian kita mau buat untuk yang Nur Eko, kita buatkan SL3 untuk Nur Eko. Nur Eko kita buka sini, kita buat foldernya Nur Eko. Nah, kemudian kita buat SL3 nya, kita isikan provinsinya, kabupatennya, kemudian pangkalan pendaratan ikan, jenis apinya, bulan dan tahun. Kemudian dari situ kita akan mengentry datanya, kita isikan berdasarkan pendaratannya, kita sesuaikan dengan kategori ukuran perahunya. Untuk jenis alat tangkapnya sudah benar, ukuran perahu, kemudian WPP, tripnya, mendaratkan pada bulan itu 1 kali. Kemudian untuk jenis ikannya kita isikan, bisa pilih, kita bisa pilih ya, berapa kilo yang didaratkan pentong ini. Kemudian dari sini bisa kita langsung menulis harga rata-rata per jenis ikan. Nah ini untuk angka koreksinya juga menyesuaikan, apakah ada ikan, jenis ikan yang dibawa pulang. Nah, ini kita harus melihat, kalau dijual semua berarti 1, kalau ada yang dibawa pulang dikasihkan orang, ini ada 0, ini kemudian sudah selesai. Kita dapat melihat hasilnya, volume dan nilainya. Nah, ini kita mencoba untuk mengolah 2 alat tangkap. Untuk selanjutnya sama saja nanti. Yang ini untuk yang mendaratkan pada bulan Januari siapa saja tadi, ini Rahes, Hautal. Nah ini kita buatkan SL3 juga semuanya, kita gabung. Selanjutnya dari kedua contoh alat tangkap tersebut, kemudian kita masuk kembali ke bulan Januari ya. Januari ini untuk menggabungkan kapal, perahu yang mendaratkan produksinya itu dengan menggunakan form produksi laut, kita gabungkan di sini. Nanti KM Triawan dan Nur Eko akan tergabung menjadi 1. Kita coba supaya lebih jelasnya, kita open produksi laut. Ini masih ada isinya, kita coba untuk menghapusnya dulu supaya bersih. Nah ini kalau sudah, kemudian kita masukkan Triawan, volumenya kita ambil, kita copy, kemudian kita paste value di sini. Silakan copy paste value ini untuk memotong rumusnya supaya tidak terlalu berat di komputernya. Kemudian nilainya kita ambil juga, kita masukkan ke
produksi laut, paste value. Kemudian satunya lagi Noreco ya, ini kita ambil, kita masukkan di bawah. Ini kita jarak juga nggak apa-apa, kalaupun tidak dijarak juga nggak apa-apa, supaya kelihatan kita jarak. Nah ini, kemudian sini kita ambil, kita copy paste di bawahnya. Berarti ada dua kapal. Contohnya ini saya beri contoh, dua kapal yang mendaratkan pada bulan Januari. Nanti kalau misalnya ada kapal lain, ada 10 kapal ya, semuanya kita buatkan SL3. Dari SL3 itu kita masukkan ke produksi laut ini. Kemudian kita gabungkan, dibuka produksi L, hitung trip produksi laut ini untuk menggabungkan datanya. Kita open, klik 2 kali atau open. Ini enable, proses menarik data, pilih provinsinya. Jawa Timur. Tunggu lagi proses untuk menarik datanya. Kalau sudah 100% kita pilih kabupatennya. Geser ke atas, Kabupaten Pacitan. Kemudian bulan Januari berarti kuartal 1. Kemudian WPP nya misalnya 573. Nah, ini proses lagi, tunggu sampai 100%. Nanti kalau sudah 100% biasanya akan muncul trip volume, nilai datanya secara otomatis akan muncul di sini. Berarti data dua kapal tadi, nah ini udah kelihatan di sini. Inilah hasil akhir contoh dua kapal pada bulan Januari yang mendapatkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan. Untuk tripnya ada, kemudian ada dua kapal ya tadi, udah benar ini ya. Kemudian volumenya ini, nilainya juga muncul ini sudah selesai. Kemudian gabungkan bulan Januari sampai Desember menjadi satu, jadi laporan tahunan untuk yang trip volume dan kapal yang mendaratkan pada bulan Januari tadi. Untuk memudahkan dalam pengolahannya, hasil olahan ini kita kodekan berdasarkan bulannya. Saya contohkan untuk yang kapal yang aktif pada bulan Januari tadi. Kapal yang aktif pada bulan Januari kita lihat untuk 13 tahun. Ini adalah untuk merekap atau untuk mengolah data-data selama setahun. Pertama ini ada kode namanya LL-1A- Romawi 1, ini pelabuhan itu sendiri atau kabupaten itu sendiri. Jadi kalau yang Romawi 1 ini menunjukkan bulan, berarti 2 Februari, Maret, April, dan seterusnya. Ini untuk perahu kapal motor yang aktif pada bulan tersebut. Kemudian untuk menghitung trip volume produksi, kodenya adalah
LL2 strip 3 strip Romawi 1 menunjukkan bulan, strip kabupaten menunjukkan pelabuhan atau kabupaten itu sendiri. Kemudian untuk bulan Februari Romawi 2, Maret Romawi 3, dan selanjutnya. Jadi caranya Bapak Ibu bisa diklik dari sini untuk yang perahu yang aktif cari pada bulan Januari. Di sini ya. Nah, ini kita buka, open, klik 2 kali. Ini ya, LL1A ini kebetulan sudah ada datanya, nggak apa-apa, kita nanti refresh. Kita ambil SL2A. Nah, ini yang LL1 ini. Kan tadi berarti di sini MT ada 5 ini ya. Kita klik di sini. Nah, ini mau kita pindahkan ke laporan jumlah kapal yang aktif pada bulan Januari. Kita sorot di sini, blok, Ctrl C, kita kopikan, kita masukkan ke LL1A. Sini, ini LL1A Januari. Kita kopikan atau kita copy paste. Kemudian copy value. Nah, sini. Berarti data sudah selesai untuk yang kapal yang aktif pada bulan Januari. Nah, kemudian kita save. Sekarang untuk yang produksinya, trip volume nilai. Caranya yaitu kita sort ini trip, kita sip ya. Nah, trip volume nilai, kita klik ini, kita blok ya, kita blok trip volume nilai. Kemudian kita blok semua ini, Ctrl C untuk memutus link yang ada di produksi laut hitung ini supaya nanti tidak berat. Setelah itu kita paste value. Sebentar, proses dulu. Lagi proses. Nanti kita rename sesuai dengan pengkodeannya untuk trip volume nilai. Ntar ini lagi proses sampai selesai. Ya, sudah selesai ya. Sudah selesai, tidak ada rumusnya. Kemudian kita file, save as, kita rename namanya sesuai dengan pengkodean. Kita taruh di file Excel terformat bulan Januari. Nah, ini kita rename namanya ini. Karena ini contohnya sudah ada, nanti saya coba sedel dulu yang ada ya. Bulan Januari, nanti supaya tidak double, kita del dulu yang ada. Kemudian ini dari sini ya, kita lanjut, kita ganti kodenya. Ini produk laut hitung ini kita ganti kodenya pakai huruf besar semua, LL2 strip 3 strip Romawi 1 strip Kap 00 sampai ke sini. Nah, ini di bulan Januari, simpan. Kalau sudah berarti kita sudah selesai. Ini kita tutup semua ya, kita tutup semua, ini juga kita tutup juga,
Nah, ini berarti data untuk perahu yang kapal yang aktif pada bulan Januari kita sudah kodekan. Kemudian untuk trip volume nilai juga sudah kita kodekan di bulan Januari. Kemudian kita copy paste ke 13 tahun file ini. Kita copy satu-satu saja juga nggak apa-apa. Kita copy paste di sini, paste. Harus replace. Ini untuk kapalnya. Kemudian untuk yang trip volume nilai pada bulan Januari yang aktif, copy, kita masukkan ke sini, paste, replace. Nah, untuk melihat datanya ini bisa kita lihat di sini, rekapan ini. Kita open, update. Nah, ini berarti data yang sudah kita entry bulan Januari, ada RTP-nya ada 7, kapal 7, tripnya karena tadi 2 ya, harusnya ini karena RTP-nya tadi. Nah, yang aktif 7 berarti harus 7-7-nya nanti harus kita entry trip volume nilainya di sini. Jadi untuk bulan Januari tadi contohnya kita 2 alat tangkap ya, berarti ada 5 yang belum kita buatkan SL3-nya. Jadi nanti bisa ditambahkan untuk 5 kapal yang mendaratkan yang belum dibuatkan SL3-nya. Ini berarti data untuk bulan Januari sudah selesai. Untuk selanjutnya untuk bulan Januari bagaimana? Bulan Januari adalah sama, kita tinggal mengkopikan saja SL2A ini ke bulan Februari. Nah, nanti dan SL3 yang kosong, SL3 yang kosong, nanti kita tinggal mengedit atau menambah kapal yang mendaratkan pada bulan Februari. Jadi ini SL2A ini berarti untuk yang bulan Februari sekarang. Nah, ini untuk yang bulan Februari. Sama, ini juga. Mungkin ada kapal ini pada bulan Februari tidak mendaratkan hasil tangkapannya. Ini bisa kita del di sini. Jenis perahu yang digunakan sampai ke jenis alat tangkapnya, kita del sampai sini. Berarti nanti pada bulan Februari yang aktif tinggal ini aja, tinggal 5 aja. Berarti nanti Hautal, Rahes, Emi, kemudian Kenzo sama Matal ini harus kita buatkan SL3-nya. Nanti di sini juga akan terekap berapa jumlah kapal yang didaratkan di pelabuhan tersebut. Dapat kita lihat nanti di sini LL1 sini. Nah, ini berarti yang aktif ada 5 dengan ketentuan alat tangkap sebagai berikut. Pursen 5-10 ini juga ada di sini. Dan ini tetap ada 3, berarti ada 5 kapal ini. Dan ini nanti kita kodekan, berarti nanti kodenya LL1A strip Romawi 2 karena bulan Februari, strip Kap 00. Ini untuk yang kapal yang aktif. Kemudian untuk yang SL3-nya kita buatkan SL3-nya di masing-masing perahu tersebut. Kita entry trip volume dan nilainya. Kemudian kalau sudah semuanya kita buatkan seperti yang bulan Januari, semua kita masukkan copy paste volume dan nilai ke produksi laut ini. Nah, produksi laut ini. Kemudian setelah kita masukkan semuanya ke produksi laut, baru kita tarik datanya dengan menggunakan produksi laut hitung ini. Klik, nanti tinggal open aja atau klik 2 kali, nanti akan terekap menjadi
Berarti nanti laporannya menjadi produksi trade volume nilai bulan Januari. Setelah itu kemudian kita blok antara trade volume nilai, kemudian kita kodekan dengan kodenya LL2-3 Romawi 2 karena bulan Februari, kemudian strip cap 00. Kalau sudah, nanti baru kita copy replace di 13 tahun sini. Nanti secara otomatis akan terekap menjadi laporan tahunan. Dengan sendirinya nanti dari bulan Januari sampai Desember semuanya akan terekap di sini. Sekian pendataan pelabuhan perikanan, semoga dapat bermanfaat. Salam sehat.